Berikutnya saya lanjutkan ke penanya berikutnya. Saya persilahkan kepada Bapak Dr. P.U.D.D. SKS Hukum untuk sudah silakan Pak. Terima kasih Profesor pimpinan sidang, Saudara Edi ya. Dari saya Saudara Edi Nur Cahyo. Jadi dari saya ada beberapa hal yang ingin saya mendapatkan klarifikasi ya, ingin mendapatkan kejelasan. Ini kan usulan penelitian ya, usulan penelitian, tentu saudara juga harus jelas, harus fokus orientasinya kemana itu ya. Jadi tadi ada usulan kalau nggak salah dari Pak Dr. Aryawan ya, untuk urusan masalah yang ketiga, rumusan masalah penelitian yang ketiga, bagaimana kalau itu diganti saja ya, dipakai model ya, bagaimana model pengaturan dan pengawasan. Betul, kalau mau dimasukkan ke rumusan masalah yang kedua itu modelnya seperti yang dipertanyakan oleh Pak Profesor Igede tadi, atau mau dipisah. Yang jelas kalau dipisah, ditaruh di rumusan masalah ketiga kan lebih jelas, itu maksud saya ya. Ya silakan nanti kepada tim promotor dikonsultasikan lebih lanjut ya. Itu kan hanya usulan dari saya ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya ya, kenapa modal Ventura Syariah ini perlu diatur dan diawasi ya, sehingga saudara dari judul sampai perumusan masalah penelitiannya memfokuskan ke situ ya. Apakah karena semata-mata belum diatur ya, atau mungkin saudara punya pemikiran yang lain ya, kalau dibandingkan misalnya dengan modal Ventura konvensional ya. Coba berikan sedikit penjelasan kenapa fokus penelitian saudara mengenai pengaturan dan pengawasan ya modal Ventura Syariah ini. Bisa dijelaskan, silakan. Baik, terima kasih. Untuk bisnis modal Ventura Syariah ini sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal Ventura. Dalam regulasi tersebut itu mengatur perusahaan usaha modal Ventura konvensional dan juga mengatur usaha modal Ventura Syariah. Untuk payung hukumnya sudah secara legalitasnya sudah diatur dalam peraturan tersebut. Di Indonesia dari 64 perusahaan modal Ventura, 4 diantaranya itu adalah perusahaan modal Ventura Syariah. Jadi sudah operasionalnya sudah ada. Dan kenapa saya mengangkat pengaturan dan pengawasan modal Ventura Syariah, itu karena ada kekosongan norma yang berkaitan dengan aspek hukum kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah ini tidak bisa dilepaskan, bahkan mengharuskan
untuk berdirinya Dewan Pengawas Syariah untuk bisa agar perusahaan modal ventura syariah itu berjalan sesuai realnya, berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi nanti ada audit syariah, ada manajemen risiko syariah, itu semua belum diatur. Dan kita punya gambaran sebetulnya dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ada beberapa komponen-komponen itu sudah diatur, tetapi berkaitan dengan perbankan syariah seperti Dewan Pengawas Syariah diatur di sana. Kemudian manajemen risiko ketidakpatuhan syariah juga diatur di sana. Namun dalam regulasi peraturan otoritas jasa keuangan tersebut itu belum diatur. Jadi risiko ketidakpatuhan syariah itu sangat besar terjadi, dan bagaimana mencegah agar tidak terjadinya moral hazard bagi pelaku usaha modal ventura ini kita tidak cukup hanya otoritas jasa keuangan, apalagi kalau sekarang otoritas jasa keuangan dengan posisi pengawasan dengan pengaturannya di sektor lembaga keuangan lainnya itu dianggap memiliki kelemahan. Bahkan banyak para pihak yang mengusulkan untuk pembubaran otoritas jasa keuangan. Ini kan sangat lemah, mungkin itu terjadi karena aspek regulasinya. Jadi saya lebih fokus ke modal ventura syariahnya karena di sana ada kekosongan norma. Seperti itu. Ini terkait. Saya sih tadi di awal punya pemikiran yang sama seperti Prof. Yusuf tadi ya, kenapa nggak satu rumah saja. Jadi apalagi OJK sudah mengatur juga mengenai modal ventura syariah ini ya. Kenapa pengawasan itu tidak di bawah pengawasan dari OJK saja gitu. Tidak perlu lagi membentuk Dewan Pengawas Syariah gitu. Pemikiran saya hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Yusuf tadi begitu ya. Tapi saudara kan punya argumentasi tersendiri ya, nggak ada masalah. Yang penting saudara memandang penting dibentuk Dewan Pengawas Syariah dengan alasan-alasan pertimbangan-pertimbangan yang seperti saudara sampaikan tadi ya. Silakan saja ya.